Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1406. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dululah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Pai Epil untuk membawa pria parubaya yang merupakan orang berdosa itu. Mendengar itu, Pai Epil meraih pria parubaya itu, dan kemudian sebelum pergi dia memperingatkan Suejan untuk mengurus semua urusan yang telah terjadi di sini. Suejan kemudian berkata, "Kapten, jangan khawatir, saya akan menangani masalah di sini," kata Suejan. "Yah, itu bagus. Kali ini utusan kaisar baik hati. Lain kali, tolong jangan membuat masalah bagiku," kata Pai Epil. Dia menus dingin, lalu mengangkat pria parubaya itu dan langsung mengikuti Kincen. Kemudian menghilang ke langit, hanya menyisakan Suejan dan sekelompok orang yang ketakutan di sana. Setelah beberapa saat, Kincen meninggalkan kota dan lalu tiba di gunung tinggi di luar kota. Kincen lalu meminta Pai Epil untuk membawa pria parubaya itu ke hadapannya dan kemudian membiarkan Pai Epil untuk pergi dari sana sementara karena Kincen ingin berbicara berdua dengan orang berdosa tersebut. Meskipun Pai Epil tidak mengerti mengapa sang utusan kaisar begitu tertarik kepada orang berdosa itu, tetapi Pai Epil bahkan tidak berani bertanya, dan setelah meninggalkan pria parubaya itu, Pai Epil pun berbalik dan pergi. Setelah Pai Epil pergi, Kincen memandang pria parubaya orang berdosa itu dan berkata dengan tenang, "Siapa namamu?" kata Kincen. Ternyata kamu juga anggota klan kegelapan. Dasar binatang buas," kata pria parubaya itu. Dia lalu berkata lagi dengan sangat arogan dan juga meludah, "Bunuh aku jika kamu berani," kata pria parubaya itu. Mendengar itu, Kincen tidak bisa berkata-kata. Tampaknya orang ini benar-benar menganggap dirinya sebagai anggota klan kegelapan. "Jika aku bilang bahwa aku adalah manusia, apakah kamu akan percaya?" kata Kincen. "Umat manusia, hahaha," kata pria parubaya itu. Dia mencibir, "Apakah kamu pikir aku akan mempercayaimu?" Menurutnya tidak ada hal baik dari klan kegelapan. "Aku tahu kamu tidak akan mempercayainya," kata Kincen. Dia tersenyum dan tidak repot-repot untuk menjelaskan. Kincen langsung mengangkat tangannya dan lalu menggedor. Kekuatan mengerikan langsung mengalir ke tubuh pria parubaya itu. Kekuatan menakutkan mulai menembus rantai hitam di tubuh pria parubaya itu. Dan Kincen segera terkejut dengan penetrasi ini, karena Kincen menemukan bahwa rantai gelap ini sebenarnya mengandung sumber kegelapan khusus yang selalu merusak tubuh pria parubaya tersebut. Pria parubaya ini jelas merupakan ras manusia, tetapi pada saat ini sumber kegelapan khusus telah diintegrasikan ke dalam tubuhnya, dan setengah dari aturan di tubuhnya telah diasimilasi oleh sumber kegelapan ini. Klan kegelapan mengasimilasi dunia ini sepanjang waktu dan mengubah dunia ini menjadi wilayah mereka sendiri, kata Kincen. Dia mengangkat kepalanya, wajahnya muram dan hatinya berat, dan boom, Kincen langsung mengambil tindakan dan berusaha melepaskan rantai dari tubuh pria parubaya tersebut. Namun begitu dia bergerak, pria parubaya itu langsung meraung kesakitan. Rantai hitam ini sudah menyatu sempurna dengan tubuhnya dan tidak bisa lepas sama sekali. Dan begitu itu dilepaskan secara gegabah, mau tak mau, tubuh pria parubaya itu akan roboh. "Ini masalah," kata Kincen, alisnya berkerut. Pria parubaya itu memandang Kincen dengan bingung karena dia bisa merasakan bahwa Kincen benar-benar ingin mengangkat rantai ini untuknya. Mungkinkah dia sebenarnya bukan anggota klan kegelapan? Tapi tidak, itu tidak mungkin, kata pria parubaya itu. Hati pria parubaya itu terasa dingin. Menurutnya ini lelucon yang sangat luar biasa. Jika dia bukan anggota klan kegelapan, bagaimana mungkin inspektur klan kegelapan mematuhi perintah orang seperti ini? Klan kegelapan menurutnya sangat tercela. Mereka tidak pernah menggunakan cara apapun selama bertahun-tahun, dan dirinya tidak boleh tertipu oleh pihak lain. Dan saat dia menus dingin di dalam hatinya, saat ini setelah Kincen mengamati rantai gelap itu sejenak, jantungnya tiba-tiba bergerak, lalu dia mengangkat tangan kanannya dan saat berikutnya, kekuatan kegelapan yang tak terlihat melonjak dan bergabung ke dalam rantai gelap tersebut.
Kemudian kekuatan darah Raja Kegelapan meledak seketika. Karena kekuatan biasa tidak dapat memutuskan rantai gelap ini, lalu bagaimana dengan kekuatan darah Raja Kegelapan? Boom! Saya kemudian melihat rantai gelap ini di bawah kekuatan darah Raja Kegelapan Qinchen. Itu bersinar seketika, dan langit dipenuhi dengan rune yang berkedip, dan cahaya rune hitam terus mengalir. Itu terkikis sedikit demi sedikit oleh Qinchen. Di saat berikutnya dengan tabrakan, rantai gelap itu ditarik keluar sedikit demi sedikit dari tubuh pria parubaya itu, dan akhirnya itu naik ke langit langsung jatuh ke tangan Qinchen. Rantai ini luar biasa, kata Qinchen. Dia melihat rantai gelap di tangannya dengan seksama. Qinchen merasa sedikit takjub di dalam hatinya. Qinchen harus mengatakan bahwa klan kegelapan ini memiliki banyak hal yang patut dipelajari. Misalnya, rantai gelap ini itu mengandung batasan dan kekuatan yang sangat menakutkan, dan saya tidak tahu terbuat dari bahan apa. Rantai ini dapat menyegel asal muasal seorang praktisi dan juga dapat mengintegrasikan kekuatan dalam rantai tersebut ke dalam tubuh orang yang memblokirnya, dan mengasimilasi kekuatan orang yang diblokir. Hal ini juga menjadi alasan mengapa pria parubaya memiliki asal muasal kegelapan di dalam tubuhnya. Mungkin dalam 1 juta tahun ini, manusia, orang parubaya di depannya ini akan sepenuhnya menjadi anggota klan kegelapan di bawah asimilasi rantai gelap ini. Sementara Qinchen memperhatikan dengan cermat rantai gelap itu, tiba-tiba aura menakutkan dari ranah yang mulia meledak. Qinchen mendongak dan melihat pria parubaya itu tiba-tiba melayangkan sebuah tinju ke arah Qinchen. Bunuh! Ledakan! Di tubuhnya darah yang mengepul melonjak dan tiba-tiba meledak di depan Qinchen. Ada kemauan yang keras di dalam auranya dan dia bahkan membakar jiwanya sendiri untuk melancarkan pukulan yang sangat fatal kepada Qinchen. Orang ini telah disegel selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan dia telah lama menjadi sangat lemah. Sekarang dia baru saja segelnya dibuka. Dalam keadaan yang sangat lemah, dia benar-benar membakar darah dan jiwanya sendiri. Dan dengan pukulan ini, tidak peduli apa lawannya, dia juga akan terpengaruh oleh jiwanya dan juga akan mengkonsumsi darahnya. Dan setelah itu terkonsumsi semuanya, maka pria parubaya itu juga akan meledak dan mati. Ini merupakan pukulan fatal juga fatal kepada penggunanya sendiri. Dengan satu pukulan ini, tekanan mengerikan dan niat membunuh yang tak ada habisnya langsung turun ke atas kepala Qinchen. Qinchen menghela napas dalam. Dia lalu mengangkat tangannya dan kekuatan mengerikan mengalir keluar seperti lautan luas, langsung menyegel pria parubaya itu dalam sekejap. Kekuatan di tubuh pria parubaya itu langsung ditekan oleh Qinchen, dan pria parubaya itu tidak memiliki kemampuan sama sekali untuk melawan. Boom! Pria parubaya itu langsung terjatuh dengan keras ke tanah. Dia lalu memandang Qinchen dengan kaget dengan marah, tetapi dia tidak menyangka bahwa pukulan penuhnya tidak akan melukai Qinchen sama sekali. Sepertinya kamu masih tidak percaya kepadaku, kata Qinchen. Dia menghela napas dalam dan menggelengkan kepalanya. Mengapa begitu sulit untuk membuat orang percaya? Mustahil bagiku untuk mempercayaimu, kata pria parubaya itu. Dia menggertakkan giginya. Namun kemudian, boom! Apakah kamu juga tidak percaya ini? Kata Qinchen. Dia mengangkat tangannya dan tiba-tiba kekuatan tak terlihat melonjak yang merupakan kekuatan surgawi. Di saat yang sama, aura di tubuh Qinchen menjadi lembut dalam sekejap dan dia langsung berubah menjadi sosok manusia. Kekuatan surgawi ini mengalir langsung ke tubuh pria parubaya itu dan langsung menyatu dengan kekuatan di tubuhnya. Segera bagian tubuh pria parubaya yang telah terkikis oleh kekuatan klan kegelapan itu mulai perlahan pulih. Apa ini? Kata pria parubaya itu. Dia terkejut. Kekuatan jurang 6 reinkarnasi. Segera setelah itu, Qinchen mengaktifkan kekuatan papilun pedang Tongtian dan dengan keras, energi pedang yang tak ada bisa melonjak, memaksa kembali kekuatan kegelapan di tubuh pria parubaya itu. Pada akhirnya kekuatan kegelapan ini digunakan oleh Qinchen untuk mengendalikan Raja Kegelapan dan kekuatan darah langsung menelannya. Kekuatan surga dan kekuatan papilun pedang Tongtian. Siapa kamu? Kata pria parubaya itu. Dia seketika terkejut dan lalu menatap Qinchen dengan ketakutan yang tak ada habisnya di matanya. Oh, tahukah kamu dengan kedua kekuatan ini? Kata Qinchen. Dia tersenyum dan saling memandang dengan mata menyipit. Di alam surga, mereka yang bisa mengenali kedua kekuatan ini itu bukanlah manusia biasa. Apakah kamu benar-benar dari ras manusia? Kata pria parubaya itu. Dia memandang Qinchen dengan curiga. Matanya serius karena dia menemukan bahwa
Aura di tubuh Qingchen memang sama persis dengan ras manusia. Aura semacam ini tidak bisa dipalsukan oleh orang-orang dari klan kegelapan. Jika saya benar-benar anggota klan kegelapan, apa gunanya saya berpura-pura menjadi manusia di depan Anda? Dengan kata lain, Anda hanyalah orang yang dipenjara oleh klan kegelapan. Apa yang ada di Anda yang aku dambakan, kata Qingchen. Ini, mendengar itu pria parubaya tiba-tiba tercengang. Memang benar dia hanyalah seorang pendosa, seorang tawanan di benua Heiyu ini. Apa yang ada di dalam dirinya yang layak diidam-idamkan oleh orang-orang dari klan kegelapan? Tiba-tiba pria parubaya itu memejamkan matanya. Saya kemudian melihat kekuatan misterius muncul di tubuhnya. Ini, kata Qingchen, dia langsung terkejut. Karena kekuatan ini ternyata adalah kekuatan takdir. Kekuatan ini diam-diam menyelimuti Qingchen. Pria parubaya inilah yang mencoba menyimpulkan identitas Qingchen melalui kekuatan takdir. Hanya saja pria parubaya itu baru saja membuat perhitungan takdir dan boom, wajahnya tiba-tiba memerah. Pria parubaya itu seketika memuntahkan seteguk darah dan kemudian menatap Qingchen dengan tidak percaya. Nasib orang di depannya ini sepertinya itu diselimuti oleh kabut yang sangat kabur dan mustahil baginya untuk melihatnya sama sekali. Selain itu, dia merasakan kekuatan takdir yang tidak dapat dijelaskan dari tubuh Qingchen pada saat yang bersamaan di saat dia sebelumnya memeriksa, dan bahkan itu lebih kuat darinya. Bagaimana ini bisa terjadi? Kekuatan ini jelas kekuatan unik dari kekuatannya. Gumam pria parubaya itu. Dia merasakan kekuatan takdir pada Qingchen, dan dia langsung terkejut. Namun pada saat ini mata Qingchen juga memancarkan cahaya tajam. Kekuatan takdir, oh, apakah kamu orang dari sekte Tianji? Kata Qingchen. Ketika pria parubaya itu mendengar ini, dia menundukkan kepalanya dan tetap diam tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Awalnya Qingchen sedikit skeptis, tetapi ketika Qingchen melihat ini, dia langsung menjadi sangat yakin. Tanpa diduga di benua Heiyu ini, dia benar-benar bisa bertemu dengan orang-orang dari sekte Tianji. Jika kamu berasal dari sekte Tianji, kamu tidak usah meragukanku, kata Qingchen. Dia tersenyum, dan boom, di tangannya segera sebuah token muncul. Begitu token ini muncul, ekspresi pria parubaya di depannya tiba-tiba membeku. Token Tianji. Token Tianji itu adalah token dari sekte Tianji miliknya. Itu sangat jarang dimiliki orang. Bagaimana itu bisa muncul pada orang di depannya saat ini? Siapa kamu? Kata pria parubaya itu. Dia tampak kaget. Tidak masalah siapa aku. Yang penting, tidak ada gunanya bagiku untuk membohongimu. Jadi, aku tidak perlu berbohong kepadamu, kata Qingchen dengan ringan. Kata-katanya sangat lugas dan juga realistis. Pria parubaya itu seketika terdiam. Di saat dia melihat token Tianji, dia telah mempercayai Qingchen 80%. Karena token Tianji itu berbeda dari yang lain. Hal yang paling kuat dari sekte Tianjinya itu adalah mematuhi takdir dan juga menjaga pengoperasian alam semesta ini. Meskipun token Tianji ini mungkin tinggal di tempat lain, namun ia tidak akan pernah mudah dirusak oleh orang lain. Dan pria parubaya itu sangat yakin akan hal ini. Sekarang di bawah dorongan Qingchen, token Tianji itu ditangguhkan di depan matanya. Itu seketika mengejutkan pria parubaya itu. Tidak peduli siapa orang di depannya, dia tidak akan pernah bisa menjadi anggota klan kegelapan. Apa yang ingin kamu ketahui? Setelah hening beberapa saat, pria parubaya itu berkata kepada Qingchen. Mendengar itu, Qingchen tersenyum. Pria parubaya itu akhirnya mempercayai dirinya. Saya ingin mengetahui dari Anda tentang beberapa pengaturan klan kegelapan di benua Heiyu ini. Saya yakin karena Anda telah berada di benua Heiyu ini selama bertahun-tahun dan telah berperang melawan klan kegelapan. Anda pasti tahu banyak hal, kata Qingchen dengan tenang. Mendengar ini, pria parubaya itu terkejut. Dia pikir Qingchen ingin mengetahui sesuatu apa, ternyata itu hanya ini. Pada saat ini dia sepenuhnya percaya bahwa Qingchen bukanlah orang dari klan kegelapan. Karena pertanyaan ini terlalu bodoh, bahkan jika pihak lain menyamar sebagai anggota klan gelap, dia pasti akan menanyakan pertanyaan lain untuk mendapatkan kepercayaannya. Tidak mungkin untuk langsung menanyakan pertanyaan bodoh seperti itu. Pertanyaan semacam ini sangat mirip dengan menanyakan seseorang yang baru saja tiba di benua Heiyu. Dan orang tersebut tidak memahami klan kegelapan di benua Heiyu. Memikirkan hal ini, pria parubaya itu segera menjelaskan kepada Qingchen. Ternyata memang benar dia berasal dari sekte Tianji, namun dia hanyalah murid biasa dari sekte Tianji. Selama perang kosmik tahun itu, sekte Tianji dihancurkan oleh klan iblis Yuan dan klan kegelapan.
Dan di dalam pertarungan itu, langit runtuh dan bumi hancur. Para leluhur dan para pemimpin sekte dan juga para penatua sekte Tianji tidak diketahui hidup dan matinya. Dan beberapa murid biasa sepertinya itu diculik oleh klan kegelapan dan lalu dikirim ke penjara iblis tak terbatas, sebelum kemudian dimasukkan ke benua ini dan juga disegel. Klan kegelapan mencoba menggunakan kekuatan asli di dalam tubuh mereka untuk mengintegrasikan dunia ini, sehingga dunia ini bisa dimasuki oleh klan kegelapan. Faktanya, penjara iblis tak terbatas pada awalnya tidak bisa membiarkan klan kegelapan bertahan hidup. Klan kegelapan pertama-tama mengasimilasi asal-usul orang-orang berkuasa di alam semesta ini, dan lalu kemudian menggunakan asal-usul itu untuk berasimilasi untuk berintegrasi ke dalam langit dan bumi dunia ini, sehingga langit dan bumi di dunia ini akan mengandung asal-usul kegelapan. Dan klan kegelapan setelah itu dapat memasuki secara perlahan dunia ini, dan lalu beradaptasi sedikit demi sedikit dengan dunia ini. Selama ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya, dunia ini telah memungkinkan orang-orang kegelapan untuk bertahan hidup dengan bebas. Dapat dikatakan bahwa rencana klan kegelapan itu sudah setengah berhasil. Untungnya ahli teratas dari klan kegelapan saat ini tidak dapat memasuki dunia ini. Jika tidak, ketika ahli teratas di atas Supreme dari klan kegelapan bisa masuk ke dunia ini, dan lalu memahami asal-usul dunia ini, dan bertahan hidup di alam semesta ini, maka itu akan menjadi akhir dari alam semesta ini. Untuk mengintegrasikan langit dan bumi di dunia ini ke dalam asal mula kegelapan, klan kegelapan telah membesarkan kita seperti racun. Mereka hanya ingin kami memberi makan dunia ini dan anggota klan kegelapan untuk bisa dikenali oleh dunia ini. Ada juga orang-orang dari semua ras yang diculik oleh klan kegelapan dari seluruh alam semesta. Para idiot itu tidak tahu apa yang mereka lakukan. Untuk menghentikan konspirasi mereka, kami pernah berpikir untuk mati. Tetapi di bawah segel klan kegelapan ini, kami bahkan tidak bisa mati dan kami hanya bisa menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Kata pria parubaya itu. Dia menggertakkan giginya, matanya penuh dengan kebencian. Betapa menyakitkannya diblokir selama ratusan juta tahun. Qin memandang pria parubaya itu dengan emosi dan harus mengatakan bahwa orang ini memang memiliki karakter. Selama ratusan juta tahun dia tidak pernah kehilangan tekadnya untuk melawan klan kegelapan. Tidak heran jika klan iblis abis tiba-tiba menyerang dan banyak kekuatan manusia langsung hancur. Bahkan langit pun runtuh. Umat manusia tetap masih bisa mampu bertahan. Dengan banyaknya orang yang berdedikasi demi masa ke masa dari umat manusia pasti bisa bertahan. Lalu, tahukah kamu berapa banyak master klan kegelapan yang ada di dunia ini? Tanya Qin. Saya tidak tahu itu, kata pria parubaya itu. Dia menggelengkan kepalanya. Tetapi yang pasti adalah bahwa klan kegelapan pasti memiliki makhluk supreme, tetapi tidak ada ahli supreme tertinggi di sini. Berbicara tentang ini, pria parubaya itu melirik ke arah Qin. Jika Anda benar-benar dari ras manusia, segera pergi dari sini dan beritahu master ras manusia di luar. Anda tidak boleh membiarkan konspirasi klan kegelapan itu berhasil. Jika tidak, alam semesta ini tidak akan dapat bertahan lagi, kata pria parubaya itu. Tidak perlu terburu-buru, kata Qin yang menggelengkan kepalanya, karena sekarang bukan waktunya untuk pergi. Selain itu, Qin merasa lega. Tanpa ahli supreme tingkat atas, dengan kekuatan Qin saat ini, ahli supreme tahap tengah biasa saja itu mungkin tidak akan dapat mengalahkan Qin. Satu-satunya masalah bagi Qin itu adalah ini adalah penjara iblis tak terbatas dan tidak dapat mengekspos diri Qin dengan mudah, dan juga tidak dapat mengekspos kekuatan Qin. Selain kamu, ada berapa orang sepertimu di dunia ini? Kata Qin. Dia bertanya lagi. Apakah kamu berbicara tentang orang-orang berdosa? Kata pria parubaya itu. Dia menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu secara spesifiknya, tetapi seharusnya hanya ada sedikit yang tersisa. Karena untuk membiarkan dunia ini memiliki kekuatan asal mula kegelapan, klan kegelapan membantai banyak dari kita orang-orang yang telah berevolusi dari asal mula kegelapan, menggunakan kematian, metode untuk kembali ke sumber aslinya dan memberi nutrisi kepada dunia. Kemudian, ketika semakin banyak orang dari semua ras ditangkap, mereka menggunakan esensi dan darah orang-orang dari semua ras yang telah memahami asal mula kegelapan untuk mengairi tanah suci kegelapan dan memberi makan buah kegelapan. Buah kegelapan dapat mempercepat integrasi ke dalam dunia ini dan memungkinkan mereka menghindari sasaran dari asal-usul alam semesta.
alasan kenapa saya bisa bertahan sampai sekarang adalah karena tingkat kultivasi saya saat itu lebih rendah dan kecepatan mengumpulkan sumber kegelapan di tubuh saya juga lebih lambat. Jadi, saya kabur, kalau tidak saya khawatir saya sudah lama dikorbankan. Kata pria parubaya itu, dia berkata dengan getir. Tanah suci gelap, buah gelap, kata Qinchen yang merutkan kening. Ya, tanah suci kegelapan adalah inti dari benua Heiyu ini. Itu juga merupakan tempat di mana surga dan asal mula kegelapan menyatu. Itu adalah tempat terbuka. Dan buah gelap itu adalah tanah suci kegelapan. Itu adalah harta karun unik yang hanya dapat dipelihara oleh tanah suci kegelapan. Ia tidak hanya memiliki hukum asal usul kegelapan, tetapi juga mengintegrasikan hukum surga di alam semesta ini. Setelah diambil, itu dapat dengan sempurna memahami kekuatan alam semesta, asal-usul langit dan bumi dari kedua belah pihak. Ini adalah tempat yang paling disukai oleh banyak orang jenius dari klan kegelapan di benua ini. Orang-orang biasa dari klan kegelapan hanya bisa memahami jalan alam semesta dan mengintegrasikan dunia ini. Hanya para jenius di klan kegelapan yang memenuhi syarat untuk mendapatkan buah kegelapan. Selama mereka mengambil buah kegelapan, anggota klan kegelapan itu dapat dengan mudah memasuki alam semesta kita dan tidak akan ditindas oleh hukum surgawi manapun. Kata pria parubaya itu, dia menjelaskan semuanya kepada Qinchen. Mendengar semua ini, mata Qinchen berubah. Tanpa diduga, klan kegelapan telah berhasil sedemikian rupa. Selanjutnya, Qinchen mengajukan beberapa pertanyaan lagi, yang semuanya relatif mendasar. Setelah menjawab semua pertanyaan Qinchen, pria parubaya itu sepenuhnya percaya kepada identitas manusia Qinchen. Karena apa yang ditanyakan Qinchen itu adalah pertanyaan yang diketahui oleh semua anggota klan kegelapan biasa. Oke, apakah kamu punya pertanyaan lain? Jika tidak, kamu bisa membunuhku. Kata pria parubaya itu, dia mengangkat kepalanya dengan ekspresi penuh tekad. Membunuhmu? Qinchen mengerutkan kening. Ya, meskipun aku tidak tahu siapa kamu dan mengapa kamu bisa memasuki benua Heiyu ini, tetapi aku adalah orang berdosa. Jika kamu mengangkat segelku, dan jika orang-orang dari klan kegelapan itu mengetahuinya, maka itu akan segera terjadi. Dan mereka juga akan segera membunuhku. Kata pria parubaya itu. Ketika pria parubaya itu mengatakan ini, ekspresinya tenang, seolah-olah Qinchen telah memintanya dan dirinya sudah siap untuk dibunuh oleh Qinchen. Ngomong-ngomong, aku lupa menyebutkan namaku. Namaku adalah Wu Di. Kata pria parubaya itu, dia mengangkat kepalanya dan berkata, itu adalah nama yang sangat biasa, tetapi itu memberi Qinchen perasaan yang agak mengejutkan. Dengan sekelompok orang seperti itu, mengapa umat manusia selalu ditindas? Membunuhmu. Segera Qinchen hanya tersenyum. Itu belum diperlukan. Namun tidak dapat dihindari bahwa kamu harus menanggung beberapa kesulitan. Jika kamu percaya kepadaku, maka jangan melawan. Kata Qinchen, dia segera mengangkat tangannya dan membuat pria parubaya yang bernama Wu Di itu pingsan di tempat. Dan Wu Di itu sebenarnya tidak melawan sama sekali. Dan saat berikutnya, Wu Di itu langsung dimasukkan oleh Qinchen ke dalam cakram Kyo Qian Kun dunia kacau. Leluhur naga Hong Wang, tolong jaga orang ini, kata Qinchen yang berkata dengan tenang. Bagaimanapun dunia kacau ini terlalu istimewa dan Qinchen belum ingin untuk mengekspos dunia kacau di depan orang ini. Setelah melakukan semua ini, Qinchen menyingkirkan batasan yang dia buat di sekelilingnya dan lalu berkata dengan tenang. Orang berdosa pantas mati. Pei Epil, apakah kamu di situ? Ya, bawahan ada di sini, kata Pei Epil. Tidak lama setelah Qinchen selesai berbicara, sesosok tubuh diam-diam muncul di sini. Itu langsung memberi hormat kepada Qinchen dengan sangat hormat, dan itu adalah Pei Epil. Ketika Pei Epil melihat bahwa pria parubaya itu sudah tidak ada lagi di sini, sedikit keraguan tiba-tiba muncul di mata Pei Epil. Seolah-olah menyadari keraguan dari Pei Epil, Qinchen pun lalu berkata dengan tenang, orang berdosa itu telah dibunuh olehku, kata Qinchen. Sudah dibunuh. Pei Epil tiba-tiba tersadar. Tidak heran dia tidak melihat siapapun. Meskipun dia penasaran, namun dia tidak memikirkannya secara mendalam. Dia hanyalah seorang kapten, bahkan jika utusan kaisar membebaskan pendosa tersebut, maka dia tidak punya hak untuk berbicara. Pei Epil, tahukah kamu di mana tanah suci kegelapan berada? Kata Qinchen. Sang utusan kaisar bercanda. Tanah suci kegelapan itu adalah tempat khusus bagi klan gelap kita di benua ini. Itu memelihara bumi. Itu adalah tempat yang menyuburkan jalan surga. Bagaimana mungkin bawahan tidak mengetahuinya? Kata Pei Epil. Kalau begitu, tolong bawa aku ke sana, kata Qinchen.
"Ya, baik tuanku," kata Pai Epil. Dia menatap Qingchen dengan bingung. Mengapa utusan kekaisaran ingin pergi ke tanah suci kegelapan? Apakah ada yang salah dengan tanah suci kegelapan? Pai Epil bingung di dalam hatinya. Tetapi walaupun bingung, dia tidak berani untuk bertanya kepada Qingchen. Dan dirinya pun segera membawa Qingchen untuk pergi ke tanah suci kegelapan.